103.9 Elisa FM. Selamat pagi sahabat Elisa. Jumpa kembali di pagi hari ini di Ngopi Warkat, ngobrol bareng di Warung Berkat. Oke, yang pastinya selalu setia menemani sahabat Elisa semua ya, hingga nanti pukul 10. Dan di pagi hari ini sudah hadir narasumber yang menginspirasi kita semua di Ngopi Berkat pagi hari ini ya. Ya, kita sudah berkenalan beberapa minggu yang lalu dengan Mbak Tin, tapi hari ini harus kenalan lagi ya Mbak. Oke Mbak Tin, boleh kenalan dulu, dan Mbak Tin ini siapa gitu, boleh Mbak Tin silahkan. Halo, selamat pagi, shalom. Jadi nama saya Tin Hartini, orang biasanya kenal Mbak Tin. Saya punya usaha brokers, yaitu brownies dan kreasi aneka snack enak. Iya. Itu usahanya di bidang kuliner, khususnya brownies dan kreasi-kreasi browniesnya. Ada banyak macam. Oke. Iya. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya, kita kenalan sama Mbak Tin ya, yang memiliki usaha kuliner dan berbagi di Ngopi Warkat pagi hari ini. Nah, kemarin kita udah kenalan sama Mbak Tin ya, dan sudah membahas tentang apa yang dikerjakan oleh Mbak Tin, dan ternyata adalah mengubah hobi menjadi bisnis. Nah, untuk sahabat Elisa yang juga sudah punya hobi dan bisa dijadikan bisnis, ternyata itu luar biasa sekali sahabat Elisa. Jadi sesuatu yang kita kerjakan, kita suka gitu, tapi dan itu menghasilkan uang, gimana ya Mbak Tin ya? Iya, betul sekali. Seperti itu yang saat ini Mbak Tin kerjakan. Nah, sekarang ini sahabat Elisa, Mbak Tin punya satu hal yang baru yang ingin dibagikan untuk semuanya. Seperti apakah? Ternyata pagi hari ini ada, namanya apa ini Mbak Tin ya? Ini cupcakes kaktus sekulen. Jadi bentuknya kaktus, tapi ini sebenarnya ini adalah cupcakes, bisa dimakan. Oke. Iya. Ternyata ada cupcake bentuknya kaktus sahabat Elisa. Mbak Tin boleh ditunjukkan? Bisa kok, langsung Mbak Tin yang nunjukkan ke sahabat Elisa. Ini dia. Tuh, nah sahabat Elisa, itu dia. Jadi bentuknya itu kaktus, bener-bener seperti kaktus asli gitu, tapi enak untuk dimakan. Iya. Jadi sahabat Elisa kalau penasaran ya rasanya kayak apa, boleh deh nanti langsung datang ke kedainya Mbak Tin. Yang pastinya di mana ini Mbak Tin? Di Argomulyo, Perumahan Nirvana. Di Google Maps-nya ada es krim tart Salatiga Brokers. Oh iya, di itu tadi deh. Sekali lagi Mbak Tin biar sahabat Elisa pada tahu, di di Perumahan Nirvana Blok A nomor 3 Argomulyo, Gandu Ledok Argomulyo. Google Maps-nya es krim tart Salatiga Brokers. Oke. Nah sahabat Elisa, kalau pagi hari ini kita sudah melihat apa yang sudah dibuat sama Mbak Tin ya, yaitu kaktus cake. Yang kaktus itu tetapi rasanya itu coklat gitu loh sahabat Elisa. Jadi untuk sahabat Elisa yang mungkin juga punya usaha di rumah, diawali dengan hobi kemudian bisa menjadi bisnis, boleh ya bergabung di sini. Mau komen di live Facebooknya Radio Elisa FM, atau sahabat Elisa mau tanya dengan Mbak Tin di sini kok bisa buat seperti ini atau gimana, boleh. Karena nanti ada 5 penanya yang akan mendapatkan apa Mbak Tin? Ada bingkisan ini, cupcakes-nya bisa dibawa pulang. Wow. Mau banget, siapa yang nggak mau. Nah sahabat Elisa, jadi ada 5 penanya nanti yang berhak untuk mendapatkan bingkisan cupcake ya. Yang bisa penanya dan komentar juga mungkin ya. Penanya dan komentar. Dan komentarnya kita pilih Oh ya, heboh. Jadi itu. Jadi harus heboh ya sahabat Elisa, biar nanti Mbak Tin yang milih sendiri. Sahabat Elisa boleh tanya dan boleh berkomentar di sana. Oke, nah ini pertanyaannya untuk Mbak Tin. Nah, sebenarnya awal mula hobi untuk membuat kaktus cake ini dapat ide dari mana sih Mbak Tin? Awal mulanya idenya sebenarnya dari suami yang hobi ini koleksi kaktus, tanaman kaktus. Karena kan kebetulan akhir-akhir ini kan memang lagi booming ya tanaman kaktus itu. Kemudian dipajang di rumah, koleksinya ada lumayan banyak sih. Terus saya liatin lucu ya, kepikiran kalau dibikin kue kayaknya lucu. Jadi saya browsing gitu, cari di YouTube gimana caranya dekorasi kaktus. Terus ya dapat ide,
kemudian saya coba bikin, terus di foto, diunggah di sosial media kan, dan orang-orang pada ini apa? Penasaran. Ada juga yang komentar apa, mereka kira oh Mbak Tin sekarang jualan tanaman juga gitu. Karena waktu itu kan yang diposting kan cuma fotonya aja. Kemudian setelah saya unggah juga cara buatnya, ini pakai krimnya seperti ini, saya videoin, baru mereka ngeh, oh kalau ini tuh kue bukan tanaman. Oh, dikira tanaman karena bentuknya mirip ya Mbak Tin ya. Karena kalau cuma lihat foto aja mungkin dikira tanaman ya. Iya. Oke, benar sekali. Nah, ini sahabat Elisa ternyata memang diawali dengan di keluarga Mbak Tin, yaitu suaminya tuh suka dengan kaktus. Jadi untuk sahabat Elisa yang juga mungkin sudah membuat cake seperti Mbak Tin dan suaminya mungkin suka bukan kaktus, mungkin suka dengan kucing atau suka dengan anjing gitu ya. Bisa bentuknya kucing atau anjing gitu. Ya Mbak Tin ya. Bisa. Jadi itu menambah ide gitu ya, untuk buat seperti apa. Nah, kalau sahabat Elisa juga penasaran banget gitu ya, penisirin gitu. Boleh langsung datang ke studio Radio Elisa FM. Kayak apa sih gitu, nggak cuman dilihat dari live Facebooknya ya. Oke, masih menunggu Anda untuk yang mau tanya, boleh ya. Dan kita mau terus bongkar tentang bisnis kaktus ya. Kaktus cake, bener ya Mbak Tin namanya? Iya, betul. Namanya cake kaktus atau kaktus cake? Iya. Ya. Cake kaktus. Oke, nah ini Mbak Tin, bagaimana kemudian ini hobi membuat kaktus cake ini menjadi bisnis? Kok bisa jadi ke sana, itu kenapa Mbak? Oh iya, kebetulan saya kan memang ada usaha jualan kue juga, membuat kue gitu kan, produksi sendiri. Jadi kemudian ada ide bikin cupcake kaktus ini, terus saya posting di sosial media, dan ada yang suka, ada yang mereka beli langsung karena kebetulan di Salatiga kan, tinggalnya di sini, jadi kan bisa datang langsung beli. Dan yang di luar kota, karena ini kan gak bisa dikirim jauh. Oh. Pasti nggak bisa dikirim jauh karena krimnya ini kan meleleh, gampang meleleh gitu. Rusak. Tapi mereka pengen bikin, pengen bisa bikin, pengen jualan. Jadi ada beberapa temen ini dia minta dibikin materi kursus online gitu. Kan saya kan kebetulan juga ada kursus online. Jadi ini membernya online semua, dari luar kota semua, nggak ada yang di Salatiga sih, karena kan konsepnya kan online gitu. Jadi akhirnya karena diminta dibikin materi ini, ya udah saya bikin materi, bikin tutorialnya, jadilah dibuka kelas online membuat ini. Dan kelasnya memang berbayar ya, tapi kan berbayarnya ini sih sebenarnya ya kalau itu nggak seberapa, tapi kita kembali lagi ke mereka kok, karena di kursus ini ada ini apa namanya, ada weekly challenge juga, itu kan temanya setiap minggu ganti-ganti, dan itu ada hadiahnya. Jadi dari sini kan kembali lagi ke mereka, dan ini di kursus ini juga sangat ini sih, kita kumpul sama orang-orang yang semuanya mereka punya usaha yang sudah lumayan besar juga. Jadi kita sama-sama satu hobi. Jadi kita di grup itu saling sharing, terutama yang resep-resep masakan gitu ya, resep masakan dan bisnis online atau jualan-jualan online gitu. Ternyata itu sahabat Elisa, jadi Mbak Tin tidak hanya sekedar membuat dan menjual, tetapi juga membuka kursus gitu ya. Bisnisnya luar biasa. Jadi hanya online tapi bisa semuanya ya Mbak Tin ya. Mbak Tin kalau boleh tanya dulu, Mbak Tin bisa membuat seperti ini tuh pakai les dulu atau otodidak? Lebih ke otodidak ya, sih kebanyakan, dan mungkin dari ini juga bakat turunan dari ibuku. Karena ibuku kan kebetulan juga pintar buat roti. Jadi kalau dulu saya sebenarnya nggak suka, tapi karena ada satu yang kemarin sudah saya ceritain, akhirnya saya mau nggak mau saya harus bikin sendiri, dan kemudian orang-orang mulai tertarik, suka gitu sama bikinan saya. Jadi ini bagus gitu buat peluang bisnis kan, buat usaha. Jadi ya udah mulai dijual. Jadi ternyata 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Jadi ternyata sahabat Elisa nggak seperti dibayangkan bahwa Mbak Tin itu awalnya memang suka dengan ini gitu. Enggak, itu ada sesuatu ternyata yang membuat Mbak Tin harus di sini gitu ya. Nah, dan yang pastinya dari warisan ibu
Iya. yang akhirnya membawa Mbak Tin ke bisnis seperti ini. Sebenarnya juga jadi kembali lagi nih ke Ajeng juga gitu. Tapi kok nggak mewarisi pinternya masaknya ibu gitu. Seperti Mbak Tin harus dipaksakan, mungkin Ajeng harus dipaksakan dulu gitu, Iya, baru pinter gitu ya. iya. Iya. Oke, untuk sahabat Elisa yang mungkin juga seperti Mbak Tin ya, jadi dari hobi kemudian menjadi bisnis, atau sahabat Elisa saat ini belum menekuni bisnis, baru bingung dengan apa yang mesti dilakukan, lihat dulu hobinya. Kalau kita suka dengan hobi yang kita kerjakan, nah itu dilirik, dilihat kembali, dibongkar kembali, bisa dijadikan bisnis. Betul. Itu lebih luar biasa ya Mbak Tin ya. Iya. Mm-mm. Baca peluang. Mhm. Ada peluang, sabet. Oh, ada peluang sikat kata Mbak Tin Iya, gitu ya. iya. Jadi itu sahabat Elisa, kalau kita bergeraknya dari hobi dulu, jalannya lebih enak. Betul Karena sekali. suka, Iya. karena suka mengerjakannya, tidak terpaksa mengerjakannya, atau bahkan dengan orientasi bahwa nanti aku dapat uang dari ini, enggak. Tapi dari kita senang dulu, Kepuasan hati. jadi ada kepuasan hati untuk berbagi terlebih dahulu. Iya, Itu ya betul. Mbak Tin ya. Iya, Itu membuat akhirnya orang senang membuat aja. orang senang. Nah, Puas itu dia. Kalau Iya. uang itu bonus. yes, luar biasa, keren Mbak Tin. Makasih Mbak Jen. Oke, itu tadi sahabat Teresa. Jadi jangan kemana-mana yang penasaran atau penisirin gitu. Boleh tanya nanti, karena ada 5 orang nanti yang akan dipilih sama Mbak Tin yang pertanyaannya atau komennya yang menarik katanya, nanti akan dipilih 5 orang yang mendapatkan bingkisan. Oke, nanti jangan untuk sahabat Teresa masih ditunggu. Jadi kita akan dengarkan dulu satu persembahan tadi, Titi DJ dengan Jangan Berhenti Mencintaiku.
Ngopi Warkat, ngobrol bareng di warung berkat ya. Itu tadi ya sahabat Elisa. Jadi Jadi untuk sahabat Elisa yang tadi mau bertanya, karena nanti ada dipilih 5 orang pemenang ya yang mendapatkan bingkisan, dan yang pastinya dengan pertanyaan yang akan dipilih Mbak Tin sendiri yang menarik gitu ya. Oke, sekarang sudah ada beberapa penanya yang sudah masuk. Ada Kasmiati atau Mbak Kasmiati ya. Saya salah satu murid Cek Gu dari luar kota Medan. Selamat sukses selalu. Wow. Bunda Mimi, makasih sudah hadir. Oh, ada Bunda Kasmiati ya, Bunda Iya. Mimi. Iya, panggilannya Mimi. Oh, Bunda Mimi. Yang jelas kalau Bunda Mimi jauh dari luar kota sana nggak bakalan dimenangkan ya. Nanti tidak pilih ya. Terima kasih untuk Bunda Mimi yang sudah bergabung di kursus ya Mbak ini ya, Mbak Tin ya. Iya. Ikut kursusnya Mbak Tin. Iya, Oh, iya. luar biasa. Ini dari pertama awal ini kan kurang lebih 3 tahunan ya sudah jalan kursus online ini, dan sudah ada 200-an kurang lebih membernya dari seluruh kota, termasuk Mbak Mimi ini. Dari awal. Oh, luar biasa ternyata ya. Oke, berikutnya ada Mas Asmoro Bayu Samudro. Selain kaktus ada bentuk apa lagi, Mbak Tin? Oh iya, kalau cupcakes atau cake ini sebenarnya kita bisa custom sih. Jadi nggak cuma kaktus. Oke. Jadi kalau misalnya mau dibentuk apa bunga-bunga atau dibentuk karakter apa misalnya hewan, itu bisa. Tinggal dikasih aja contohnya. Saya mau seperti ini, nanti diusahakan Dibikinkan. Oke, untuk Mas Asmoro Bayu Samudro, jadi kalau mau pilih atau pengennya seperti apa, nanti tinggal kirim foto gitu ya Mbak Iya, Tin ya. contohnya. Dibuat, wah keren banget. Jadi sahabat Elisa yang belum lihat tadi Mbak Tin karena terlihat bolong gitu di sana. Ternyata kaktusnya seperti ini. No, sahabat Elisa lihat nggak? Terlihat nggak? Sebentar aja mesti lihat deh. Seperti ini kaktusnya. Terlihat ya, ini bener-bener kaktus. Jadi kalau kita mau makan gitu takut tertusuk duri gitu. Karena durinya manis. Tapi durinya manis karena mirip banget ya. Jadi mau makan tuh ini beneran bisa dimakan apa enggak gitu ya. Tapi yang jelas ini enak sekali ya. Karena ini adalah cake ya. Jadi berasanya coklat ya Mbak Tin ya. Manis atau krim, coklat? Manis krim. Coklatnya itu yang batu-batuan itu dari coklat. Tapi Iya. Bisa dimakan semua. bisa dimakan semua Iya, sahabat dalamnya Elisa. ada biskuitnya. Batunya juga bisa dimakan. Batunya bisa dimakan. Oke, itu ya sahabat Elisa. Jadi kalau kepingin karikatur gitu bisa aja kirim ke Mbak Tin ya. Sukanya apa Doraemon, boleh kirim Boleh. Doraemonnya, nanti dibuat Doraemon kecil-kecil gitu ya. Iya. Nah, oke, pertanyaan berikutnya dari Asri Heri Pristiwati ya. Luar biasa, Tuhan kasih ide-ide yang pas di masa khusus ini. Semangat Mbak Tin. Terima kasih Bu Asri. Oh, ada Ibu Asri yang pagi hari ini. Oke, ada Mbak Arum juga. Selamat pagi Mbak Ajeng cantik dan Mbak Tin, sukses ya bisnisnya. Oke, terima kasih. Mbak Arum. Oke, berikutnya ada yang di line WA ini yang bertanya. Mana tadi ya? Oke. Selamat siang Mbak Tin, dari Mas Budi di Blotongan. Mau tanya, cupcake yang dijual target pasarnya untuk anak-anak atau semua umur? Dan selama ini promosinya bagaimana ya? Pertanyaannya Mbak Tin, Oh silakan. iya, kalau untuk umur semuanya ya hampir semua umur bisa ini masuk ke cupcakes ini, karena kan kita bikin nggak hanya kaktus. Kalau yang nggak suka kaktus, misalnya suka karakter apa Karikatur. kartun gitu, itu bisa dibuatkan juga. Jadi nggak tertentu, nggak umur tertentu aja bisa. Oke. Dan apa lagi tadi Pak Jun? Penjualannya selama ini. Iya, promosinya kita ya lewat sosial media aja sih, lebih memanfaatkan sosial media karena kan gratis kan, tinggal posting status aja kan. Jadi lewat situ aja sih, sosial media, Instagram, Facebook, fanpage, YouTube juga ada. Oke, itu tadi sahabat Teresa. Jadi dengan apalagi di masa pandemik ya, kita nggak Iya. bisa untuk keluar gitu ya, lebih dan banyak memanfaatkan sosial media. Sahabat Teresa, itu juga bisa menjadi salah satu jalan untuk Anda mempromosikan dagangan Anda gitu. Contohnya Mbak Tin ya, yang hanya melalui medsos saja bisa kasih kursus gitu ya. Iya. Jadi banyak peserta yang ikut sampai di luar Jawa ya Mbak Tin ya, yang ikut luar nih. negeri ada loh. Di luar negeri Di juga Arab, ada. mereka yang kebetulan tinggal di sana, mereka ingin apa
punya aktivitas gitu kan, pengen bikin kue-kue ini, kue-kue seperti yang saya bikin gitu ya, bisa dibikin karena kan online. Kalau online kan jadi nggak dibatasin tempatnya, waktunya juga nggak dibatasin. Kalau kita unlimited, jadi sampai kapan aja di situ selamanya di grupnya itu, nggak ada waktu misalnya cuman berapa di tempo berapa, itu nggak. Jadi selamanya ada di situ. Oke, itu tadi sahabat Elisa. Sudah terjawab ya. Berikutnya satu pertanyaan lagi, bagaimana support suami Mbak Tin? Karena Mbak Tin kan ini ibu rumah tangga gitu ya, dikerjakan di rumah, sementara peran istri dan ibu tidak terbengkalai. Nah, caranya gimana Mbak Tin? Oh iya. Ini kebetulan keluarga saya, suami dan anak-anak ini mensupport penuh ya, terima kasih. Jadi mereka juga ini ikut membantu, ikut mendukung. Jadi kita kerjakan sama-sama. Ini nggak saya sendiri aja. Ini semua anak-anakku bahkan yang masih sekolah juga dia kadang ikut bantuin. Suami juga ikut bantuin juga. Jadi kita sama-sama mensupport aja. Dan untuk kerjaan rumah tangga juga masih bisa dihandle kok. Karena kan ini kerjanya kan di rumah. Saya kan buka outlet ini kan di rumah. Jadi bisa disambi kerjaan rumah. Jadi dua-duanya tetap jalan. Karena di rumah ya. Jadi anak-anak tetap ada pengawasan gitu ya, pekerjaan selesai dan selesai. Tinggal di online kan aja gitu ya Mbak Tin. Oke, itu ide yang luar biasa untuk para ibu rumah tangga dimanapun berada yang katanya terbatas, aku punya anak nggak bisa ngapa-ngapain, salah gitu ya Mbak Tin ya. Karena pasti bisa, seperti Mbak Tin aja bisa, gimana loh, harusnya kayak orang Mbak Aceng gitu, harus bisa gitu ya. Bisa buat roti maksudnya. Oke, ada pertanyaan lagi. Manis dan warnanya aman nggak? Karena ini warnanya kan bener-bener cetar, membahana gitu ya Mbak Tin ya. Nah, ini aman buat anak-anak nggak Mbak Tin? Ini aman, iya aman sekali. Kebetulan produk-produknya Brokers juga ini kan sudah terdaftar di Halal LPOM MUI. Sudah ada label halalnya, jadi kita nggak bisa pakai sembarangan bahan. Oke, iya, yang kita pakai hanya bahan-bahan khusus yang memang sudah terdaftar halal dan aman. Dan kalau warnanya pekat seperti ini sebenarnya bukan karena kebanyakan tambahan itu, tidak. Jadi bahan kita bikinnya sesuai porsi lah ya. Cuman ini ada teknik sendiri supaya dia warnanya jadi bagus, cantik, jadi pekat gitu. Itu ada tekniknya. Jadi bukan pakai kebanyakan. Kalau kebanyakan kan nggak aman nanti, karena ini juga saya makan sendiri juga, anak-anak juga makan juga kan, nggak mau kan pakai yang nggak aman kan. Jadi cuman ini karena teknik aja, ada tekniknya sendiri supaya dia warnanya jadi bisa bagus. Bisa pekat gitu. Oke, itu tadi untuk Mbak Bilsa ya yang bertanya, yang sudah dijawab Mbak Tin. Jadi sahabat Elisa juga ya, ini memang warnanya cetar membahana gitu ya. Jadi hijaunya benar-benar hijau kayak kaktus. Hijau, dan itu karena teknik, bukan karena kebanyakan pewarna. Ternyata itu ada caranya ya. Jadi bukan kalau kita mau buat makanan biar warnanya itu memerah gitu kan, warnanya banyak. Ternyata itu tidak gitu. Makanya ikutin kursusnya Mbak Tin ya. Boleh. Jadi tahu bagaimana membuat warna jadi bisa bagus gitu sahabat Elisa. Promosi juga. Nanti Ajeng ikut kursus ya Mbak ya. Kursus mewarnai ini. Oke. Dan berikutnya Pak Rohyanto ikutan nyimak Mbak Ajeng, dan salam sehat dan bahagia buat semua pendengar. Oke, terima kasih Pak Rohyanto juga, dan Ibu Mamah Mimi ya tadi, Kismiati yang ada di Kasmiati tadi. Ibu disuruh ke Medan. Iya, banyak sekali yang memberikan kalimat sukses terus untuk bisnisnya Bunda Tin. Oke, terima kasih ya untuk semua sahabat Elisa. Nah, sahabat Elisa masih terus akan menemani Anda, dan jangan kemana-mana, yang pastinya harus setia selalu di sini karena nanti akan dipilih siapakah 5 pemenang yang berhak mendapatkan roti yang luar biasa, cake yang luar biasa dengan warna yang luar biasa, tetapi tetap aman dan sehat untuk anak-anak Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, setia selalu di sini.
ngobrol pintar di warung berkat. Oke. Ya, yang pastinya masih ditemani Mbak Tin ya, yang pagi hari ini dengan satu persembahan cake yang berbentuk kaktus yang dengan warna-warni luar biasa indahnya, tetapi ternyata tetap aman dan sehat untuk anak-anak Anda. Jadi kalau makanannya itu sehat untuk anak-anak, apalagi untuk orang-orang dewasa ya. Nah, ternyata ada pertanyaan yang belum tadi terbacakan dari Adelia Nujaba. Selamat pagi Mbak Ajeng dan Mbak Tin. Lia mau nanya, banyak orang yang menjalankan bisnis sesuai hobinya untuk usaha sampingan demi mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, andaikan kemudian hari bisnis sampingannya ini berkembang pesat, konsep apa yang Mbak udah rencanakan untuk jangka panjangnya, tapi tetap jadi peluang bisnis yang menjanjikan dan tetap menyenangkan walaupun menjadi rutinitas sehari-hari? Silakan Mbak Tin jawab. Oh iya, ini nanti ini aja dibahas kalian di tips. Oh, tips. Oh, nanti mau dijawab di tipsnya. Iya, sekalian soalnya ada di bahasan itu. Termasuk pertanyaan yang Mbak Lia. Mbak Lia tanyakan ya. Nanti jawabannya ada di tips. Jadi Mbak Lia sabar, nanti akan dijawab karena nanti ternyata ada satu jawaban yang mengarah ke sana. Jadi mau jadikan satu gitu ya Mbak Tin ya. Sabar ya Mbak. Dan untuk Mas Satrio Sambodo ini yang bertanya, keren banget Mbak Tin membaca hobi baru tanaman sekulen digabungkan dan cupcake-nya kreatif banget. Sekulen ya, bener ya Mbak Tin? Sekulen itu apa? Sekulen itu jadi dia kaktus itu jenis sekulen. Jenis kaktus ini salah satu jenis sekulen karena kalau sekulen ini ya tanaman-tanaman yang seperti ini seperti itu ada gitu ya. Baru tahu aja. Kaktus ini. Jadi keren karena apa yang di hobi suami gitu dijadikan ide dari si istri untuk menjadikan satu bisnis yang akhirnya menghasilkan uang gitu ya Mbak Tin ya. Pokoknya gitu deh sahabat Teresa. Jadi kalau di rumah suami Anda suka apa gitu, Anda suka apa, menjadikan satu bisnis yang menghasilkan. Itu pokoknya keren ya. Apalagi dikerjakannya di rumah, anak-anak tidak terbengkalai gitu ya. Gimana suami nggak tambah cinta gitu. Dan ada Amanda Septi Kumairo, Salatiga hadir dulu aja. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat penyiarnya. Ternyata tadi Mbak Tin menambahi untuk sahabat Teresa yang ada di luar Salatiga juga dapat ya. Nanti mau dikirimkan Mbak Tin gitu ya, dipaketin gitu ya Mbak Tin ya. Gimana Mbak Tin? Untuk teman-teman yang di yang di grup kursus online saya kami ini kan ada. Jadi nanti kita kasih pulsa aja ya, karena kan nggak bisa dikirim ininya cupcake-nya. Jadi dikasih pulsa. Iya. Wow. Aku pikir dipaketin. Dipaketin nggak bisa. Udah karena cair ya nanti ya. Iya. Nggak bisa dipaketin. Wah, luar biasa deh. Jadi untuk Anda yang sudah berkomentar di sini nanti mau dipilih ya. Jadi 2 yang di luar Salatiga, yang di Salatiga 5, yang untuk di luar Salatiga dikirimin pulsa. Gimana nggak mau gitu ya? Mau mesti. Mau. Itu tadi kita ngebahasnya bersama dengan Mbak Tin. Masih banyak yang mesti ditanyakan ini ya untuk Mbak Tin di pagi hari ini dengan bisnisnya. Nah, sekarang ini pengalaman yang tak terlupakan Mbak Tin. Di bisnis ini silahkan ceritakan di sini. Ini ya cupcake ini yang pengalaman yang nggak dilupakan. Itu dulu pernah awal-awal bikin ini, jadi kan saya posting di grup kuliner. Itu saya ditegur katanya, Mbak ini grup kuliner kenapa posting tanaman? Aduh, Mbak Tin harus tulis dulu ini cake gitu Mbak Tin. Ada di captionnya. Sudah ada. Cuman ini nggak baca. Ini mungkin nggak baca semua kan, cuma di foto. Kok posting tanaman, ini kan grup kuliner, bilang gitu. Loh ini kan makanan, bilang gitu. Iya itu nggak terlupakan sih. Terus ada juga yang ngechat gitu mau pesen ini kaktus beneran gitu. Saya nggak jual kaktus, kalau kuenya saya jual. Saya cari kaktus ini loh yang di foto ini bukannya punya mbaknya. Iya itu punya saya, tapi itu bukan kaktus, itu kue. Ya gitu. Itu ya. Itu pengalaman yang tak terlupakan sahabat Teresa karena memang bentuknya sangat mirip dengan kaktus beneran. Jadi pecinta kaktus itu pada pingsan. Mbak Tin boleh ini deh buat nanti cake-nya itu kaktus yang belum ada.
Jadi bentuknya aneh dan itu jadi orang-orang yang nggak suka suka kaktus itu jadi penasaran kepengen beli, terus dikasih aja. Nanti sudah dipaketin terus ini kaktus, ini cake gitu Mbak Tin. Jadi mereka ternyata cake. Jadi walaupun agak kecewa tapi kan bisa dimakan. Jadi bisa laku gitu ya Mbak Tin. Nanti besok buat gitu ya Mbak Tin ya. Jadi mungkin kaktus punya ide keren ini Ajeng. Jadi besok itu kaktusnya campur-campur gitu Mbak Tin, tapi bagus dan membuat orang yang suka kaktus itu terpana dan terpesona gitu. Iya, ini selain cupcake juga kita ada cake versi besarnya. Nah itu Mbak Tin, bentuknya kaktus gitu. Bentuknya kaktus, jadi satu taman gitu, satu pot. Kalau ini kan cuma satu tanaman buatnya. Kalau itu besar, diameternya terserah sih, bisa request dari yang kecil ukuran mulai 12 cm sampai 24 cm itu bisa dibikin. Terus ada juga bisa dibikin, pernah ada yang pesen juga money cake. Jadi dalamnya ada uangnya. Cake-nya dekorasinya kaktus tapi dalamnya diisi uang. Jadi itu kan ngeprank juga ya. Ditarik uangnya nggak habis-habis. Ya kan seneng yang dikasih surprise gitu seneng. Saya mau. Nggak ada yang kasih saya surprise gitu ya. Kalau nggak ada yang kasih surprise gitu, buat surprise sendiri untuk dirinya sendiri ya. Jadi ulang tahun buat sendiri gitu tuh. Kayak senangnya, saya senang. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya. Jadi pasti ada pengalaman yang tak terlupakan ya Mbak Tin ya. Nah sekarang ini yang juga menjawab pertanyaan Adelia Nujaba tadi yang ada di Nusa 2, tips menjadikan hobi menjadi bisnis. Nah tipsnya apa Mbak Tin? Oh iya, tipsnya ini ya. Pertama itu pinter-pinter ini aja ya, cari peluang gitu. Dan pertama harus menyukai ini dulu. Kita punya hobi apa? Kita hobinya, terus kita lihat peluang bisnisnya ada di situ, pasti kan ada kan ya. Jadi kita hobinya apa? Misalnya hobi mancing. Orang kalau sekedar hobi mancing kan bisa aja udah dipancing habis itu ikannya jeburin lagi, kan ada kayak di TV. Tapi kita jadiin bisnis, jual ikannya misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya hobinya belanja itu kan ngeluarin uang doang. Nah, dibikinlah bisnis, misalnya buka just tip kan bisa. Jadi kita shopping belanja punya orang, tapi kita juga dapat pemasukan juga gitu. Terus kalau hobi makan juga bisa juga, jadi food blogger gitu kan juga bisa kan. Jadi banyak sih sebenarnya di situ. Tapi kalau hobi tidur bukan hobi ya, itu malas. Hobi tidur terus buat apa Mbak Tin? Iya, buat mimpi. Mimpinya nggak sampai-sampai. Dan kreatif juga, kreatif, karena orang kreatif itu biasanya idenya itu bisa datang dari mana aja. Iya, itu. Dan kalau sudah hobi itu kan kita melakukannya seperti yang Mbak Ajeng bilang tadi, dengan senang hati. Kita nggak mengeluh walaupun capek, itu adalah kepuasan sendiri. Jadi dapat uang itu bonusnya gitu. Dan juga harus tanggung jawab juga ya. Kalau sudah dijadikan bisnis, kita harus tanggung jawab sepenuhnya, karena ini kan udah berhubungannya dengan orang banyak yang sudah percaya sama kita. Jadi jangan sampai kita sudah melakukan ini hobi dijadiin bisnis, begitu ada orang yang order cuman asal-asalan bikinnya, tergantung mood biasanya. Tergantung mood, iya, karena hobi kan. Jadi moodku nggak aku buat deh. Makanya kalau sudah dijadikan bisnis ya harus ada tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Jadi supaya pelanggan juga tetap percaya ke kita, dan kita pemasaran kita bisa lebih luas lagi. Ya. Itu saja Mbak Tin, masih ada yang lain untuk tips? Iya, seperti itu sih. Pokoknya tekun terus dan tanggung jawab, fokus juga. Oke, itu tadi ya jawab juga pertanyaan Mbak Adelia Nujaba ya. Jadi sahabat Elisa, kalau dikatakan hobi menjadi bisnis, waktu mendapatkan order, waktu mendapatkan pesanan dan pesanannya itu banyak, yang pasti menyita waktu Anda, kemudian membuat Anda capek atau sibuk gitu ya. Nah, hobinya jadi nggak suka gitu. Jadi merasa kan aku baru nggak mood ini buatnya, terus nggak mengerjakan, enggak ya. Jadi sahabat Elisa, satu hal, kalau Anda dari hobi menjadi bisnis, itu tanggung jawab yang mesti ditekankan. Harus dengan doa. Oh, apa itu Mbak In? Ya harus dengan doa. Doa supaya doa itu kan kekuatan terbesar ya buat kita menjalankan segala hal pastinya. Karena kalau tanpa berdoa ya kita
nggak ada kekuatan gitu ya. Jadi Betul. memang ada semangat di dalamnya gitu. Iya. Karena kita sudah mau menjadikan hobi menjadi bisnis, Iya. berarti ada tanggung jawab di sana, ada kekuatan di sana yang mesti kita perlukan, yaitu melalui doa seperti Mbak Tin tadi katakan ya. Ternyata Jadi doa kalau itu pas membuat lagi biasanya nggak kan mood nggak gitu ya. mood kan. Wah, Ya, bener. kita berdoa deh minta Heeh. hikmat Tuhan, minta biar- kekuatan biar bisa menyelesaikan itu ya nanti Mbak Tin. pasti ya. kita ditolong kok. Pasti Wah, luar ya, biasa. Karena harus menyelesaikan tanggung jawab kan nggak bisa seenak kita mut-mutan gitu kan nggak bisa. Jadi ya gitu kalau nggak ya harus dengan doa. Harus dengan doa gitu ya. Oh. Ya benar, harus dengan tanggung jawab itu tadi ya, sudah melingkupi semuanya. Kalau kita punya Iya. tanggung jawab, kita harus menyelesaikan apapun yang terjadi, mood gak mood harus selesai gitu. Dan harus tetap bagus sahabat Teresa. Karena hobi gitu ya. Terus nggak mood tapi dipaksa harus berapa pesanan gitu. Terus jadinya yang pertama bagus, yang berikutnya nggak Iya, bagus gitu. biasanya gitu. Oh, biasanya begitu ya. Biasanya ada yang seperti itu. Kalau sudah dipercaya bagus pertama, habis itu keduanya mulai turun. Mulai turun gitu, nggak boleh jangan sampai ya. seperti itu. Malah harusnya kita lebih, kalau sudah dipercaya orang, makin banyak percaya kita lebih tingkatkan lagi kualitas kita. Ya benar banget. Iya, itu tadi sahabat Elisa ya. Tipsnya yang sudah dibagikan Mbak Tin, yang juga menjawab pertanyaan dari Adelia Nujaba. Oke, berikutnya pertanyaannya Mbak Tin, misalnya ingin bergabung. Oh iya, Kalau di misalnya Mbak Tin ingin caranya gimana? bergabung dengan kursus online kami ini, kan kami ini kursusnya ini nggak cuma saya, jadi mentornya itu ada beberapa teman-teman dari luar kota juga. Kebanyakan kami belum pernah ketemu, tapi ada beberapa yang udah ketemu. Jadi ada yang dari tadi yang seperti yang komentar di itu Wiwik Sutrisno itu dari Jember, itu juga senior saya itu di ini. Cuman dia basicnya tuh di puding, jadi puding replika bisa ikut misalnya dari puding itu bisa dibentuk seperti apa namanya ayam bakar, itu dari puding bisa itu bisa buat ngeprank kan. Oh iya benar. Itu bisa gabung di ini. Dan kalau mau gabung boleh WhatsApp aja. Itu kalau untuk grup umumnya kita kan gratis, masuk ke grup itu gratis, nggak bayar. Oke, masuk grup gratis ya. Iya, bayarnya itu kalau misalnya ambil materi, kayak misalnya saya ada buka cupcakes ini memang untuk materinya aja yang berbayar, tapi gabung di Grupnya enggak. itu gratis. Dan di grup itu juga banyak yang di-sharing, walaupun gratis tapi kita sharing semua, ya resep-resep masakan gitu, cara-cara bikin kue, tips segala macem. Oke. Ada di situ, boleh WhatsApp aja kalau misalnya ada yang pengen. Di mana Mbak join. WhatsApp-nya? Oh ya, 0831 831. 6216 8785. Oke. Mbak Tin ya ini berarti ya? Iya, Oke. dengan saya. Kebetulan saya yang pertama membuat grup ini sih. Oke, itu tadi sahabat Teresa. Jadi untuk Anda yang mau gabung dan kepingin membuat cupcake bervariasi gitu ya, apalagi Anda sudah punya hobi membuat cupcake dan mungkin ide-idenya kurang banyak gitu, bisa dengan Mbak Tin seperti tadi, kalau ini kaktus, besok bisa dengan kuda. Kucing. Nah, idenya itu dari Mbak Tin nanti bisa diajari bagaimana cara membuatnya biar detailnya bisa gitu ya, Mbak Tin. Berarti Mbak Tin sebenarnya juga ini deh pinter ngepahat dari dulu, mungkin TK atau SD suka dengan prakarya seperti itu. Iya, bener kan? Hobi ya, itu hobi. Kalau saya nggak bisa sama sekali Mbak Tin. Saya bisanya cuma makan dan melihat. Nah ini kan kalau orang nggak pinter dengan itu, atau apa ya namanya hastakarya ya kalau dulu namanya, sekarang apa ya namanya, masih hastakarya atau enggak ya. Nah kalau nggak pinter seperti itu kan tetap nggak bisa Mbak Tin buatnya. Nggak karena diawali dengan hobi kan. Kalau Yes. hobi kita kalaupun kita nggak bisa, pasti kita semangat buat belajar dan nyari Bener. tahu sampai dimanapun supaya bisa. Pasti ada tantangan tersendiri kan, Iya, benar. supaya kita bisa. Misalnya ya itu karena sudah hobi, saya pengen bikin, atau ada inilah customer mau pesen ini seperti ini, kok bisa nggak ya, tapi karena hobi jadi saya merasa tertantang supaya bisa, gimana caranya harus bisa. Begitu ternyata ya. Nah itu juga bisa untuk sahabat Teresa dengan bisnis yang saat ini dijalani apapun yang ya. lain juga nggak cuman cupcake gitu ya. aja sih, yang lain juga. Jadi kalau ada customer yang request kepada Anda sahabat Teresa, jangan buru-buru menolak, bilang katakan tidak, jangan gitu ya Mbak Tin. Itu peluang loh, Peluang. Jadi harus bagaimana caranya bisa, mungkin saat itu Anda
belum menerima tapi sudah kemana-mana untuk tanya caranya buat gimana. Jangan gitu. lupa juga kalau misalnya kita nggak bisa, maksudnya belum pernah sampaikan juga supaya ekspektasi mereka Nggak terlalu tinggi. Iya, jadi Nanti kalau lihat barangnya kecewa deh. pokoknya kita sampaikan dulu aja, misalnya ini saya belum pernah buat, tapi kalau saya coba dulu misalnya seperti itu, dan selama ini sih ya hasilnya saya sih sesuai ini sih. Kadang-kadang malah ada yang komennya itu lebih dari ekspektasi ya. Oke. Jadi itu sahabat Elisa, itu juga sebagai satu tips sih Mbak Tin ya. Dimana kalau dapat orderan kita saat ini hanya promonya dengan kaktus aja gitu. Dan kepinginnya yang lain seperti tadi Mbak Tin katakan, ada pesan yang lain harus dikerjakan. Nggak boleh bilang enggak sebelum Anda mencoba. Iya. Kalau belum, tanya dulu yang sudah pernah bisa gitu, atau belajar berlatih dulu ya Mbak Ti ya. Iya. Jadi belatihan dulu, coba bikin kuda gitu. Ternyata kudanya bagus. Nah, Ini juga dulu awalnya belajar lupa, apa namanya, mau tahu nggak aku belajar ini itu pakai sabun colek loh Mbak. oh gitu. Jadi bikin krimnya ini kan kalau pakai buttercream kan sayang kebuang kan. Jadi pakai sabun colek aja, pakai squid gitu kan, coba gitu. Jadi sampai sesuai bentuk yang diinginkan. Sabun colek bisa keras? Bisa. Oh bisa, baru Masukkan, tahu. iya bisa didinginin sebentar kan dia agak keras. Oh begitu. Nah itulah karena penyiar jadi nggak tahu ya. Coba ajeng tukang masak roti pasti tahu. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya, satu hal yang luar biasa yang dibagikan Mbak Tin di pagi hari ini, di mana hobi dirubah menjadi bisnis, tapi di dalamnya harus ada tanggung jawab, di dalamnya juga harus ada kreativitas terus yang tidak terbatas. Jadi kalau ada orderan yang meminta sesuatu yang beda yang kita kerjakan, kita harus terus berusaha untuk bisa. Karena pastinya apa yang datang di hidup kita itu kan Tuhan izinkan untuk kita bisa kerjakan kan Mbak Tin? Betul sekali. Jadi pasti bisa ya, itu berkat dari Tuhan. Harus optimis. Harus optimis gitu ya. Jadi memang semangat jiwa wira swasta di dalam dada itu membara. Gitu. Oke, sahabat Elisa, Mbak Tin, sebelum kita menutup jumpa kita di pagi hari ini, closing statement untuk hari ini mungkin dengan ini atau yang lainnya, atau dengan semua bisnis yang saat ini Mbak Tin jalankan, silahkan. Oh iya, mungkin saya mau ini ya, ucapan terima kasih saya yang pertama pastinya buat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus yang udah kasih kesempatan saya sampai bisa seperti ini. Yes. Mungkin bagi orang lain itu nggak seberapa, tapi buat saya ini luar biasa. Iya, betul sekali. Dan juga buat keluarga saya, suami saya dan anak-anak saya yang kadang-kadang mereka mengorbankan waktu istirahatnya, waktu belajar, waktu bermain buat mendukung usaha saya ini. Dan juga saya ngucapin terima kasih banyak buat Bapak Gembala Jemaat Bethel Area. Beliau ini juga mendukung, support penuh di grup UKM Bethel Area. Oke. Iya, jadi karena support beliau ini dan Ibu Gembala juga, jadi kami itu semua semangat buat melangkah, kami percaya diri, berjalan bersama, membangun komunitas, berjalan bersama komunitas. Jadi terima kasih banyak. Dan juga teman-teman UMKM Salatiga, teman-teman di UKM di Bethel Area, juga teman-teman Salatiga UMKM, terus semangat aja, terus produktif, kreatif, dan pokoknya jangan sampai patah semangat, terus semangat aja karena kita pasti bisa kok. Oke. Dan juga buat teman-teman di kursus online TNF PCOC, salam buat semuanya, buat yang ada di Medan, Gorontalo, di Papua juga ada, terus di Jakarta, Bogor banyak. Kemarin juga salam buat semuanya. Dan juga buat ini pelanggan-pelanggan setianya Brokers, makasih buat semuanya yang tetap setia order di Brokers. Makasih banyak loh, karena kalian semua jadi saya tetap semangat, tetap bisa berkreativitas karena mereka semua inilah inspirasi pertamanya ini sebenarnya. Iya, motivasi utama untuk menyenangkan mereka. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya, talkshow kita di Ngopi di Warkat, ngobrol pintar di warung berkat ya, dimana mengubah hobi menjadi bisnis. Dan hari ini ada Mbak Tin yang luar biasa, sudah berbagi pengalaman dan bisnisnya untuk kita. Kita juga bisa belajar dari apa yang sudah dibagikan Mbak Tin di pagi hari ini.
bahwa hobi dijadikan bisnis bisa menjadi satu peluang yang luar biasa, bisa mendapatkan penghasilan, dan yang pastinya tidak meninggalkan kegiatan rumah tangga, tetap jadi ibu rumah tangga yang selalu setia dengan anak dan suami, dan tidak terbengkalai dengan kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga ya. Oke, dan sampai di sini sahabat Elisa jumpa kita di pagi hari ini. Pengumuman. Oh ya. Ya, ternyata ada pengumuman sahabat Elisa, maaf Ajeng lupa ya, dan Mbak Tin nggak lupa. Nah, pengumumannya ini dia pemenang yang mendapatkan 5 orang Salatiga dan 2 dari luar kota. Silakan Mbak Tin. Oh iya, yang menang saya yang milih Mbak. Iya. Ke Mbak Ajeng. Mbak Tin aja. Oke. Yang pertama ini dengan banyak banget ya. Oke, biar dipilih dulu sahabat Elisa, kita putar dulu lagu ya. Oh, iya, Mbak Tin jangan boleh. pilih Iya, dulu. betul. Oke, ini dia untuk sahabat Elisa. Di Talkshow ngopi di Warkat, ngobrol pintar di warung berkat, mengubah hobi menjadi bisnis. Ada 7 orang pemenang ya, 5 orang dari dalam kota Salatiga, 2 orang dari luar kota Salatiga. Diumumkan ya. Yang pertama ada Pak Mami, ini nanti dari kota Salatiga. Kemudian Adelia Nujaba, ada Mas Satrio Sambodo, kemudian Mbak Wilsa, kemudian Mbak Astri Heri, dan 2 pemenang dari luar kota yaitu Wiwi Sutrisno dan Kasmiati. Nah, 2 orang pemenang dari luar kota akan mendapatkan pulsa. Oke, itu tadi sahabat Elisa, dan menutup jumpa kita. Yang ininya berarti datang langsung ke Elisa. Iya, nanti untuk yang 5 orang pemenang boleh ambil di Radio Elisa FM ya, cupcake-nya Mbak Tin ya. Iya. Oke, itu aja Mbak Tin. Mau ditambahkan lagi? Sudah Mbak. Sudah, oke. Dan sampai di sini jumpa kita di Talkshow hari ini, yang pastinya ketemu lagi di hari Selasa mendatang dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Tetap setia di Ngopi di Warkat ya, dari minggu depan di hari Selasa. Setia selalu di sini sahabat Elisa di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station. Terima kasih Mbak Tin. Sama-sama Mbak Ajeng, terima kasih Elisa. Iya.